Shalom saudara. Firman Tuhan dalam Mazmur 22 ayat 4 berkata bahwa Tuhan bertata atas puji-pujian umatnya. Tahu saudara, saat kita memuji Tuhan, sungguh kita sedang membangun tata kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita satukan hati kita, kita mau datang menyembah Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan. Biar setiap kami mendapatkan pengurapan yang baru dalam kehidupan kami Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Biar kuasa Tuhan mengalir di tengah-tengah kami, di dalam ibadah kami Tuhan. Sungguh Kau Allah yang bertata atas puji-pujian setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita datang menyembah Tuhan. Saudara katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Oh Tuhan, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, oh Tuhanku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi katakan, ku angkat hatiku, Yesusku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
hamba-Mu pagi hari ini Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Allah yang kudus, kudus Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Oh Yesus. Mari sama-sama kita datang memuliakan Tuhan. Angkat suaramu sama Dia saudara. Shakara lamana 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 da 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 da. Shakara lamana 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 da 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 da. Shakara lamana 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 da 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 da. Yakara lamana 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 da 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 da. Kuasa-Mu turun di tengah-tengah kami Tuhan. Urapan yang baru nyata bagi setiap kami Tuhan. Oh haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus. Shakara labada labada, sikara labada labada. Oh, sungguh baik buat setiap kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu. Kami tahu ada pemulihan atas hidup kami Tuhan. Ada kesembuhan atas kehidupan setiap kami Tuhan. Ada kelepasan atas kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala belas kasihan Allah yang turun atas kehidupan setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Biar kami bersorak bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara, pagi hari ini saya percaya kita semua bersuka cita, amin. Dimanapun saudara berada pagi hari ini, saya percaya kuasa Allah nyata atas kehidupan setiap kita. Mari kita angkat satu pujian bagi Tuhan kita Yesus. Kita bersuka cita, sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kami bersuka cita Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, haleluya. Kasih setia-Mu besar, katakan tiada berkesudahan. Terima kasih Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagimu, bagiku, bagi kita semua. Amin. Haleluya. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Subah. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Subah. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, saudara, untuk kita boleh dengarkan firman Tuhan. Inilah saatnya kami akan dengarkan firman-Mu, Tuhan. Mari Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Biar perkataan Tuhan ada di dalam mulut hamba-Mu, Tuhan. Hikmat-Mu, Tuhan, tidak terselubung buat setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami siap dengarkan firman-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Syakaralah barada. Ku berharap kepadamu, Kau pelindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkan-Mu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah pengharapan kami, Tuhan. Ku berharap kepadamu, Kau pelindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkan-Mu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkan-Mu, ku sembah
sujud kepadamu. Oh, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud, ku sembah sujud kepadamu. Oh Tuhan, ku sembah sujud kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami siap dengarkan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Ubah kami menjadi baru di hadapan Tuhan. Kami ucap syukur, haleluya, amin. Shalom Pak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom, apa kabar semua? Ya. Oke, saudara dalam keadaan sehat, saudara dalam keadaan baik semua. Amin. Pemeliharaan Tuhan sangat-sangat sempurna dalam hidup saudara dan dalam hidup saya. Saudara, dalam hidup gereja Tuhan di tempat ini, dalam hidup gereja Tuhan secara global, Tuhan sedang memelihara kita, menunjukkan kasih setianya, kemurahannya dalam setiap kehidupan kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan, saudara, kita mari perkatakan visi kita, ya, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Mari tangan saudara bersama dengan saya di kepala saudara yang dikasih Tuhan. 3, 2, 1. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Sekali lagi dengan semangat. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Amin. Kita percaya saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan sedang menyatakan sesuatu yang baru dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan saya, dalam kehidupan gereja Tuhan dengan begitu luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara tetap percaya bahwa Tuhan sedang menyatakan mujizatnya dengan begitu luar biasa dalam kehidupan saudara. Saudara akan mengalami berkat Tuhan berlimpah-limpah secara jasmani dan rohani. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan akan memberkati saudara dalam berkat secara jasmani berlimpah-limpah. Tuhan berjanji mengangkat engkau menjadi kepala dan tidak menjadi ekor, naik dan bukan turun. Saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya berkat-berkat secara jasmani Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan saudara. Kekayaan dari seberang lautan sedang dialihkan buat saudara. Saudara akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa dalam kelimpahan-kelimpahanmu. Saudara juga akan mengalami berkat Tuhan secara spiritual. Itu artinya saudara akan mengalami sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan saudara. Saudara akan mengalami kemuliaan yang lebih besar dan lebih dahsyat lagi dalam kehidupan saudara. Amin. Amin. Haleluya. Ketika kita menjadi serupa, segambar dengan Kristus, maka kemuliaan Tuhan yang dahsyat itu akan dicurahkan dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan saya, dalam kehidupan gereja Tuhan dengan begitu luar biasa. Hari ini kita belajar bagaimana kita aman dalam perlindungan Allah. Aman dalam perlindungan Allah. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ketiga dan yang keempat. Ayat yang ketiga dan yang keempat, perikopnya di situ ditulis aman dalam perlindungan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat ketiga berkata seperti ini: sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Ayat yang keempat, satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada satu sukacita yang lebih besar dalam kehidupan kita ketika kita mulai mencari wajah Tuhan. Di ayat yang ke-8 dari Mazmur 27 ini, saudara, carilah wajah Tuhan, maka wajah Tuhan aku cari. Maka untuk itu, Pak Ibu yang diberkati Tuhan, mari carilah wajah Tuhan. Dan ketika engkau cari wajah Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, engkau akan bertemu dengan Tuhan, engkau akan bertemu dengan kasih karunia Tuhan, engkau akan bertemu dengan sukacitanya Tuhan, engkau bertemu dengan damai sejahteranya Tuhan, engkau bertemu dengan kekuatan yang daripada Tuhan, engkau bertemu dengan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Saudara mungkin berkata, Pak, untuk apa lagi saya cari wajah Tuhan? Situasinya dalam keadaan seperti ini, masihkah kami harus mencari wajah Tuhan? Justru di saat-saat yang seperti ini, kita diharuskan untuk berada diam di rumah kita masing-masing. Begitu banyak, saudara, pencobaan-pencobaan yang
kita harus alami, termasuk di dalam masa-masa berkenaan dengan COVID-19 ini. Tuhan memberikan satu keyakinan yang teguh buat kita, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa apa yang menimpa kita itu tidak akan melebihi dari batas kekuatan kita. Dan kita percaya ketika kita ada di dalam itu semua, itu Tuhan akan berkati jalan keluar dalam setiap masalah yang sedang saudara dengan saya hadapi dan gumuli. Aman dalam perlindungan Allah ini, saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama saudara dan saya harus lakukan yaitu tidak boleh putus asa. Katakan, tidak boleh putus asa. Sekali lagi, tidak boleh putus asa. Amin. Mengapa saudara yang dikasih Tuhan? Karena kita berharap kepada Allah. Kita boleh mengandalkan kasih-Nya, saudara yang dikasih Tuhan. Dan tidak ada alasan untuk kita putus asa. Kemurahan Tuhan itu tersedia bagi saudara dengan saya. Itulah yang menjadi alasan buat saudara dengan saya untuk tidak boleh putus asa. Kalau hari ini saudara yang dikasih Tuhan, ada begitu banyak orang yang mudah sekali untuk putus asa. Di ayat yang ketiga di poin yang B itu dikatakan, saudara yang dikasih Tuhan, sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku percaya. Dalam hal itu pun aku percaya. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, saudara, itu karena kemurahan Tuhan. Pak Ibu yang diberkati Tuhan, setiap hari menurut survei, saudara yang dikasih Tuhan, 1 menit itu ada orang yang bunuh diri. 1 orang, saudara yang dikasih Tuhan. Dalam 44 detik, belum 1 menit, ada 1 orang yang mau bunuh diri. Ada orang-orang yang ditekan, yang diintimidasi, ada di dalam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang begitu luar biasa, sehingga mengakibatkan mereka ini mau bunuh diri. Saudara dengan saya tidak perlu bunuh diri. Nanti waktunya juga Tuhan panggil pulang. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi terlalu bodoh kalau saudara dengan saya mau bunuh diri karena kesusahan hidup, karena tekanan-tekanan intimidasi yang begitu kuat, karena kesulitan-kesulitan ekonomi yang menekan begitu amat sangat luar biasa, sehingga kita mau putus asa dan mau bunuh diri. Saudara, itu sangat-sangat memalukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita melakukan apa yang namanya putus asa, itu artinya saudara dengan saya tidak percaya kepada kemahakuasaan Tuhan. Itu artinya saudara dengan saya tidak mengucap syukur atas perlindungan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan yang begitu dahsyat, begitu hebat, begitu luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan di sini, sekalipun ia timbul dalam peperangan melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, satu hal yang kuminta kepada Tuhan itu diam di rumah Tuhan, ya, menikmati kemurahan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati bait Tuhan seumur hidup saudara dengan hidup saya. Tidak ada satu perkara yang lebih indah ketika kita bisa ada di dalam kasih setia Tuhan, di dalam kemurahan Tuhan yang begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Jadi Pak Ibu, di tempat ini hari ini kita diingatkan untuk kita tidak putus asa, karena kemurahan Tuhan yang begitu dahsyat dan begitu luar biasa mewarnai hari-hari kehidupan saudara dan hari-hari kehidupan kita. Janji Tuhan itu ya, janji Tuhan itu amin. Dia tidak pernah meleset, saudara yang dikasih Tuhan. Kita tidak tahu ke depan akan terjadi apa, tapi Tuhan tahu yang terbaik buat hidupmu dan buat hidup kita semua. Buat hidup saudara, Tuhan tahu apa yang akan terjadi, saudara yang dikasih Tuhan. Untuk itu kita tetap percaya saja bahwa ketika kita ada ya dalam perlindungan Tuhan, maka sesuatunya itu akan berjalan dalam kasih setia Tuhan yang begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Jadi Pak Ibu yang diberkati Tuhan, kesimpulan yang pertama, saudara dengan saya dalam poin ini tidak boleh putus asa. Di dalam Mazmur pasal 27 ayat yang ke-13 dan yang ke-14, saudara yang dikasih Tuhan. Ayat yang ke-13, sungguh aku percaya aku melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita diingatkan di dalam ayat yang ke-13, sesungguhnya aku percaya aku akan melihat kebaikan Tuhan. Mari, poin yang selanjutnya, poin yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mau aman dalam perlindungan Allah, poin yang kedua, kita percaya saja. Saudara, ngomong tentang percaya ini ngomongnya gampang, tapi mempraktekannya susah.
Walaupun kita sudah sekian lama ikut Tuhan, walaupun kita sudah menjadi aktivis, walaupun kita sudah menjadi pelayan Tuhan, walaupun saya sudah menjadi hamba Tuhan, untuk kata percaya ini, saudara yang dikasih Tuhan, itu membutuhkan sesuatu yang dahsyat, membutuhkan iman, membutuhkan satu kepercayaan penuh kepada Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, untuk boleh percaya sungguh-sungguh dengan janji Tuhan. Kita bilang percaya saja bro, percaya saja sis, percaya saja Bapak, percaya saja Ibu. Tetapi ketika giliran itu buat kita, saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita sudah dikejar-kejar dengan deadline, dengan waktu, harus bayar ini, bayar itu, saudara yang dikasih Tuhan, ya, ketika orang sampaikan kepada kita, percaya saja Pak, kadang kepercayaan kita mulai luntur. Kadang kepercayaan kita kepada Tuhan mulai goyah. Kadang kepercayaan kita, saudara yang dikasih Tuhan, mulai bimbang dengan hal-hal yang sedang menekan kita. Saudara, kata percaya ini mengandung arti untuk kita boleh mengandalkan Tuhan, dan kita boleh mengalami kebaikan Tuhan secara pribadi. Untuk itu, ketika kita mengandalkan Tuhan, andalkan Tuhan, percaya saja sama Tuhan, percaya yang akan memberikan kita kemenangan, percaya yang akan menolong kita, saudara yang dikasih Tuhan. Percaya saja bahwa mujizat itu pasti terjadi. Mujizat itu datang ketika iman kita sungguh sama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu yang akan meneguhkan kita dengan begitu luar biasa. Sesungguhnya aku percaya aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Bukankah kita ada di negeri orang-orang yang hidup? Dan kita akan mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara dengan saya. Kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara dengan saya. Mari kita terus bertekun, percaya kita dalam iman kepada Tuhan dengan begitu luar biasa. Selaku orang percaya, saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita mengalami pencobaan-pencobaan yang berat. Mungkin kita mengalami masa-masa yang sulit seperti ini, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi sekali lagi, ya, itu tidak membuat kita menjadi putus asa dan terus kita kalah, dan terus kita berkata, udah nggak usah ada Tuhan-Tuhanan lagi. Selama kita memandang kebaikan Tuhan, selama mata hati kita tetap tertuju kepada surga, selama kita memandang kepada salib itu, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan akan memberikan pengharapan kepada saudara dengan saya. Mengenai percaya ini, saudara yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah masa sulit ini kita harus menantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapatkan kekuatan baru. Dia berjalan tidak menjadi lelah, dia berlari tidak menjadi lesu, saudara. Itu janji Tuhan. Dan kita percaya ketika kita menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan saya. Firman Tuhan berkata, mengapa jiwaku tertekan? Mengapa hai jiwaku engkau tertekan dengan keadaan dunia ini, dengan kesulitan-kesulitan yang ada? Satu-satunya cara untuk melenyapkan kekhawatiran itu adalah doa. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya ulangi, satu-satunya cara untuk melenyapkan kekhawatiran itu adalah melalui doa. Kenapa kita harus berdoa? Karena ketika kita berdoa, kita membangun, kita memperbaharui kepercayaan kita, kita memperbaharui kesetiaan kita kepada Tuhan dengan menyerahkan segala kecemasan kita, dengan menyerahkan segala persoalan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memelihara kita dengan begitu luar biasa. Seperti rusa merindukan air, demikian jiwaku merindukan Tuhan. Bagaimana hati saudara hari-hari ini? Bagaimana ketika saudara banyak waktu di rumah? Apakah saudara merindukan Tuhan lebih daripada hari-hari sebelumnya? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita berdoa, Tuhan akan jaga hati kita dengan damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Hati dan pikiran kita itu akan dikawal dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan itu sendiri. Ketika kita banyak merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, merendahkan hati kita, tersungkur di bawah kaki Tuhan, ada satu kekuatan, ada satu damai, ada satu shalom, ada satu sukacita yang mewarnai hari-hari kita dengan begitu luar biasa. Ketika kita bergumul kepada Tuhan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan jaga hati kita, Dia berikan damai, Dia berikan sejahtera, Dia berikan sukacita, Dia berkati kekuatan di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Hati dan pikiran kita dijaga dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan.
Itu akibatnya dari kita sering bersekutu kepada Tuhan. Ini waktunya. Diizinkan COVID terjadi untuk kita berada di rumah Tuhan, untuk kita tidak terlalu sibuk dengan urusan-urusan pekerjaan kita. Walaupun mungkin saudara berkata, di rumah pun saya punya banyak kesibukan. Iya, tapi ketika engkau banyak di rumah, engkau banyak merenungkan kebaikan Tuhan, engkau banyak merenungkan kasih setia Tuhan, engkau lebih banyak lagi bisa bersekutu kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, percaya saja kepada kasih setia Tuhan yang tidak terbatas itu. Kalau firman Tuhan mengatakan seperti ini buat kita, ayat yang ke-13, sesungguhnya aku percaya aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kita masih nggak begitu kita masih nggak begitu percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan berkata, sesungguhnya aku percaya aku akan melihat kebaikan Tuhan. Itu artinya saudara yang dikasih Tuhan, saudara akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan kebaikan-kebaikannya dengan begitu luar biasa. Tuhan akan nyatakan kemurahannya, Tuhan akan nyatakan kasih setianya buat kehidupan saudara dengan begitu amat sangat sempurna. Sekali lagi, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita dekat kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan sesuatu di dalam kehidupan saudara dengan saya. Kalau Bapak Ibu percaya sungguh dekat dengan Tuhan, maka doa-doa kita akan menjadi sesuatu yang begitu luar biasa. Dan puji nama Tuhan, sampai hari ini kita dipelihara Tuhan dengan begitu luar biasa. Sampai hari ini pemeliharaan Tuhan begitu amat sangat sempurna dalam kehidupan Bapak Ibu dengan saya, dalam kehidupan jemaat Tuhan. Mari kita percaya bahwa janji Tuhan itu ya, janji Tuhan itu amin dalam kehidupan saudara dengan saya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-27 sampai 31 dikatakan di situ, ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu disegarkan. Kekuatan Tuhan itu untuk menyegarkan kita di tengah-tengah kelelahan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Tuhan akan menyegarkan kita. Kita bagaikan Raja Wali yang akan terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Kita berlari dengan kesanggupan daripada Tuhan. Kesanggupan berlari secara rohani itu dan tanpa merasa lelah dan terus berjalan tanpa merasa letih. Saudara yang dikasih Tuhan, terus kita boleh mengandalkan Tuhan. Kita sabar menantikan Dia. Dan kita percaya Dia akan memberikan apapun. Dia akan memberikan apapun, ya, untuk apa yang kita perlukan, untuk menopang kita senantiasa. Dipelihara dalam kekuatan Allah. Itu artinya saudara dengan saya dilindungi Allah terhadap kekuasaan si jahat. Si iblis berusaha untuk mengintimidasi. Si iblis berusaha untuk menggoyahkan iman percaya saudara. Si iblis mulai menggerogoti kepercayaan saudara dengan kekhawatiran, dengan kecemasan, dengan ketakutan, dengan kepanikan-kepanikan yang begitu luar biasa. Hari ini saudara dengan saya diingatkan untuk kita sadar betul bahwa kita dipelihara. Karena ketika kita dipelihara dalam kekuatan Allah, itu artinya saudara dilindungi oleh Tuhan. Di awal perikop ini dikatakan aman dalam lindungan Allah. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, bahwa ketika kita dipelihara Tuhan, kita dilindungi, kita dijaga terhadap kekuasaan-kekuasaan si jahat. Ketika kita bimbang, ketika kita ragu-ragu, ketika kita mulai goyah, itu artinya kita tidak percaya kepada kesanggupan Tuhan yang menjaga, melindungi saudara, memelihara saudara dengan begitu luar biasa. Pada hari-hari kita ini, mari kita menantikan Tuhan. Ketika kita menantikan Tuhan, roh kita disegarkan, roh kita dipulihkan dengan Tuhan dengan begitu luar biasa. Saya tutup dengan kesaksian.
Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau dalam situasi yang seperti ini, ya, pembangunan pastori boleh berjalan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena perkenanan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang begitu dahsyat. Secara logika nggak mungkin punya. Di dalam masa yang sulit ini kita bisa membangun, bisa selesaikan pengecoran lantai 1 untuk pastori kita. Itu nggak mungkin. Tapi itu Tuhan. Dia bekerja dengan caranya yang luar biasa. Dia bekerja dengan otoritasnya. Dia bekerja dengan kemahakuasaannya Tuhan yang luar biasa. Dan saya terlalu percaya kalau Tuhan yang memulai, Tuhan pun yang akan menyelesaikan. Itu pastori dengan cara Tuhan. Sampai hari ini kita tidak bergeming. Kita sampai hari ini tidak menjalankan proposal. Sampai hari ini kita nggak bikin les, bikin malam dana. Sampai hari ini kita nggak minta sana, minta sini. Tapi Tuhan dengan otoritasnya, dengan kesanggupannya, Dia menyatakan belas kasihannya buat pembangunan pastori itu dalam kemurahan Tuhan boleh berjalan. Dan lantai 1 boleh tertutup. Kita boleh selesaikan, semalam kita boleh ngecor. Itu karena kemurahan Tuhan. Tuhan begitu baik. Dan orang akan berkata, salah seorang berkata, bisa ya dalam masa-masa yang sulit ini gereja ada di dalam pembangunan pastori. Ya, saya berkata itu karena Tuhan. Bukan karena hebat siapa-siapa. Tuhan. Sekali lagi, ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka tenanglah jiwa kita, amanlah jiwa kita. Dia jaga hati kita, Dia jaga pikiran kita, Dia jaga, Dia segarkan tubuh, jiwa, roh kita dengan begitu luar biasa. Mari aman dalam perlindungan Allah. Ketika spiritmu terus bernyala di dalam Tuhan, saya pastikan engkau akan aman dalam perlindungan Tuhan. Tetapi ketika spiritmu mulai melemah, apalagi ketika spiritmu mulai kendor dan tidak mau lagi dekat dengan Tuhan, terus ada di dalam keadaan keputusasaan dan jiwa kita tertekan, seperti dalam Mazmur tadi dikatakan, mengapa jiwaku tertekan? Hari ini ketika engkau mulai tertekan, engkau berkata, hai jiwaku, bangun, bangkit. Mengapa engkau mau tertekan dengan keadaan yang seperti ini? Dan kita bersyukur kita punya Tuhan yang hidup. Kita ada di negeri orang-orang yang hidup. Sekalipun peperangan terjadi menghantam akan kehidupan kita, kita tidak akan goyah. Kita akan tetap percaya bahwa perlindungan Tuhan itu sangat sempurna di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan saya. Hari ini kesimpulannya, yang pertama, aman dalam perlindungan Tuhan itu yang pertama, saudara yang dikasih Tuhan, jangan putus asa. Sekali lagi, jangan putus asa. Mengapa kita tidak boleh putus asa? Karena kemurahan Tuhan itu jauh lebih daripada cukup. Yang kedua, mari kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Dia jaga hati kita. Dia jaga dengan damai sejahtera. Dia jaga kepikiran kita dengan begitu luar biasa. Sehingga kita belajar mengandalkan Tuhan. Kita belajar percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Tuhan mau menyatakan kemuliaan-Nya lewat semua yang sedang terjadi ini. Mari kita terus bergantung sama Tuhan. Mari kita terus berharap kepada Tuhan. Dia jaga kita, Dia lindungi kita, Dia pelihara kita sangat-sangat sempurna. Saudara yang dikasih Tuhan, sangat sempurna pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai pelayan Tuhan. Tuhan berkati kami dengan yang terbaik sampai hari ini. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan papani dengan yang terbaik. Dia memberikan yang terbaik bagi kami. Dia berikan anggur, gandum, minyak yang terbaik. Sehingga tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur kepada Tuhan.
aman dalam lindungan Allah. Di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang kelima, Mazmur 23 ayat yang kelima, Engkau yang menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau yang mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Haleluya. Saudara, ketika kita takut Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita. Di dalam keadaan yang begitu sulit sekalipun, percayalah bahwa pengurapan Tuhan itu yang akan menolong saudara dan memberkati saudara. Dan piala Tuhan itu melimpah-limpah, terus memberkati kehidupan saudara, memberkati kehidupan gereja Tuhan dengan begitu luar biasa. Dan kita percaya melalui ibadah live streaming ini, jemaat boleh dikuatkan, jemaat boleh diteguhkan, jemaat boleh terus percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kita aman dalam lindungan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya Yesus. Horaba shikidara laba shikidara laba shikidara shikidara laba shikidara laba shikidara shikidara laba shikidara laba shikidara laba shikidara laba shikidara laba shikidara. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Aku percaya. Kira laba shikidara laba shikidara laba shikidara laba shikidara laba shikidara laba laba laba. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin ada begitu banyak kepanikan, begitu banyak kekhawatiran dan kecemasan. Engkau mengalami jiwamu tertekan dengan keadaan situasi yang seperti ini. Sukacitamu mulai hilang, damai sejahteramu mulai hilang dari hidupmu. Hari ini mungkin engkau ada dalam keputusasaan.
Mari silakan angkat tangan saudara, saya mau berdoa. Hiralaba sikidara laba 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 sikidera sikira laba 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 hiralaba laba 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 sikidara laba 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 hiralaba laba 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 laba. Bapa di surga, Engkau lihat tangan yang terangkat Tuhan dari tangan umat-Mu. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan dalam masa-masa sulit seperti ini. Mereka mulai mengandalkan Tuhan, mereka boleh percaya kepada Tuhan, mereka boleh percaya pada kemurahan Tuhan, kepada kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tuhan, setiap roh intimidasi, setiap roh bunuh diri yang Tuhan menekan akan kehidupan mereka, kami patahkan, tolak, hancurkan kuasa itu dalam nama Yesus. Kami patahkan kuasanya, kami patahkan kuasanya, kami patahkan roh putus asa itu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak berhak atas hidup anak-anak Tuhan. Kami percaya sepenuh-penuhnya kepada pemeliharaan Tuhan yang begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Kami percaya Tuhan, Engkaulah kota benteng kami, Engkaulah menara kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau nyatakan kemurahan-Mu, Engkau nyatakan kebaikan-Mu, Engkau nyatakan Tuhan kasih setia-Mu yang begitu luar biasa. Mari Tuhan perkuat kepercayaan kami. Ampuni kami Tuhan, seringkali kepercayaan kami menurun, seringkali kepercayaan kami goyah, seringkali kepercayaan kami bimbang. Tuhan, kami minta ampun dalam nama Yesus. Ampuni kami ya Bapa, ampuni kami Tuhan. Biarlah kami tetap percaya kepadamu ya Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang baik. Engkau akan menyatakan kemurahan-Mu, Engkau akan menyatakan kebaikan-Mu, Engkau akan menjaga hati kami dengan damai sejahtera, Engkau akan jaga kepikiran kami dengan damai sejahtera, dengan sukacita yang luar biasa. Engkau terima damai sejahtera dari Tuhan, terima damai sejahtera dari Tuhan, terima dalam nama Yesus damai sejahtera dari Tuhan. Terima pengurapan Roh Kudus dalam kehidupanmu. Engkau dipenuhi dengan Roh Kudus, engkau dipenuhi dengan Roh Kudus, hatimu dipenuhi dengan Roh Kudus dalam nama Yesus. Engkau dijaga, pikiran hatimu dijaga oleh Roh Kudus dengan begitu luar biasa, sehingga engkau tetap kuat, engkau tetap mengasihi Tuhan dalam masa-masa yang sulit seperti ini. Engkau tetap percaya kepada kemurahan Tuhan, engkau tetap bersyukur buat apa yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah tolong kami ya Bapa di dalam pembangunan pastori Tuhan. Terima kasih kalau lantai 1 boleh Tuhan sudah dicor dengan baik ya Bapa. Terima kasih, kami memberkati buat rekan-rekan yang sudah menabur. Balaskan dan pulangkan kepada mereka. Engkau tidak pernah berhutang kepada siapapun dalam nama Yesus. Berkat-Mu melimpah-limpah, Berkat-Mu melimpah-limpah dalam nama Yesus. Pulangkan berkat itu kepada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang akan merampungkan pembangunan lantai 1 Tuhan, lantai 2, lantai 3 Tuhan, dalam kasih setia Tuhan yang tidak pernah terbatas, di dalam menolong dan memberkati akan setiap kehidupan kami. Kami menikmati betul pemeliharaan Tuhan. Kami percaya sungguh-sungguh kepadamu ya Bapa. Roh Kudus kuatkan kami untuk kami terus percaya yang memberikan menang di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat kemenangan lepas kepada kemenangan yang kami boleh dapati dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat iman yang luar biasa. Terima kasih buat sukacita, damai sejahtera ya Tuhan berkati bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat segenap dari usaha pekerjaan umat Tuhan di tempat ini, di dalam situasi yang seperti ini. Kami percaya Tuhan tidak punya kekurangan cara untuk memberkati kami. Berkat-Mu Tuhan curahkan, berkat-Mu melimpah-limpah dalam nama Yesus. Tuhan curahkan buat umat-Mu ya Bapa. Kami percaya berkat-berkat yang terbaik mengalir bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami dipercayakan Tuhan juga untuk boleh menyelesaikan amanat agung dalam era Pentakosta yang ketiga ini ya Bapa. Kami percaya, kami dipercayakan Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung-Mu ya Bapa. Terima kasih buat segala kemurahan, kebaikan, kasih setia Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Haleluya, haleluya, amin.
Mari kekasihnya Tuhan, kedangkan tanganmu, terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasihnya Tuhan, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberkati engkau dengan damai sejahtera. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberkati engkau dengan kasih karunia. Sekarang terimalah berkat Tuhan yang besar daripada Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, urapan penghiburan, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus mulai pada pagi hari ini, siang hari ini, Maranatha, sampai Kristus datang kali yang kedua menjemput gerejanya di awan-awan yang permai. Yang percaya dan tetap mengasihi Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.